warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Siswa. Oke, kali ini saya Niki Setiani sebagai host dan ada Pak Nano sebagai narasumber saya nih guys. Jadi, yang belum tahu tentang sejarah SMKS Binong Permai, jangan lupa ya simak video ini sampai habis. Oke, Bapak boleh diperkenalkan? Baik, Niki, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya adalah Nano Purwanto, biasa dipanggil Pak Nano di sini. Ya, posisi saya di sini adalah sebagai guru atau ngajar ya, Iya. di sini. Gitu. Dan ini juga wali kelas saya sendiri. Ya, betul. Iya betul di sini. Makanya saya kenapa nih pengen jadi hostnya Pak Nano karena emang saya ya mungkin lah sedikitnya dekat gitu ya Pak ya. Iya dah. Oke, gimana nih Pak kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat walafiat Niki. Oke, lancar ya Pak ya puasanya. Lancar, alhamdulillah. Oke. Oh iya Pak, dikit lagi kan mau lebaran ya Pak ya? Iya. Bapak pulang gak sih Pak mudik gitu? Mau mudik. Iya, insya Allah nanti tanggal 6 mudik. Widih, kemana nih Pak? Ke Cirebon. Wih, Ya, jauh ke juga ya. Cirebon. Sama Pak itu, kamu saya juga di sana. Masa sih? Iya. Oke. Bapak, Bapak tuh kalau buka puasa tuh biasanya buka apa? Kayak apa tuh Pak? Biasanya paling suka es buah nih. Widih, beli di mana atau tuh Pak? sobo. Bikin sendiri biasanya. Wih, keren. Nah, kan Enak, lebih Pak? seger ya, enak ya. Iya. Buatan istri bapak. Widih. Oke nih Pak, aku kan belum tahu nih apa ya kondisi Binong Permai ini tuh gimana gitu kan dulu ya. Bapak kan katanya kan lama ya di sini ya kerjanya. Oh, ngajar maksudnya? Iya. Ya, bapak ceritain ya, Nik. Mungkin boleh. yang nonton juga mau tahu juga di sini bahwa bapak itu pertama kali ngajar di sini itu tahun 2013. Jadi di tahun 2013 itu memang sudah komplit kelasnya. Jadi kalau bapak dapat cerita dari kepala sekolah yang dulu ya, yang yayasan. Jadi berdirinya 2008 Iya. ya, Yes, SMKS Binong Permai itu. Kemudian dulu ya kelasnya itu memang dari siang jam 12 ya, 12 lebih 12.30 sampai hampir maghrib ya, 17.30 kalau nggak salah ya, kayak gitu. Karena memang kondisinya masih gabung. Kalau pagi dipakai ruangannya itu dipakai oleh SD dan SMP, karena di sini nih di Yayasan Binong Permai ini ada 3 unit, ada SD, SMP, SMK. Nah, jadi di saat yayasannya masih yayasan lama atau Yayasan Binong Permai, belum diakuisisi oleh Yapera pada tahun 2016. Jadi masuknya itu siang nih, nggak pagi kayak sekarang. Kalau sekarang kan pagi semua ya. Iya, karena kan emang gedungnya udah ada gitu ya Pak ya. Dulu tuh emang gedungnya tuh belum seperti sekarang ya Pak ya. Oh iya, kalau gedung tadi seperti yang Mbak katakan, dulu masih gabung SD SMP, itu paginya, siangnya SMK. Nah, kalau dulu gedungnya itu yang mungkin yang perlu diketahui ya, dulu itu di lantai 2 itu nih, ya nggak ada jendela sama pintunya tuh Mbak. Kalau sekarang kan udah ada nih ya, Iya. di sekolah di sini udah ada, belum ada jendela, belum ada pintunya. Ya bayangan aja ya, makanya sampai anak-anak itu bikin puisi apa namanya, judulnya itu Sekolah Tanpa Pintu dan Jendela. Gitu. Iya. Terus udah berapa lama sih Pak apa namanya kondisi BP tuh kayak gini gitu loh, kayak gedungnya dibuat itu dari tahun berapa ke tahun berapa gitu jadinya? Oh iya, kalau memang banyak sekali ini apa namanya renovasi atau perubahan itu mulai tahun 2016. Jadi mulai tahun 2016 itu kemudian Yayasan Anurmania ya, atau Yapera, Yayasan Pendidikan Anurmania, kemudian membangun karena kita ada 2 tempat nih, yayasan ini punya 2 tempat. Yang satu di seberang jalan sana ya, ada SD SMP, yang sekarang tempatnya SD SMP itu buat gedung baru, ada 4 lantai ya. Jadi berusaha untuk memisahkan, karena prospeknya ke depan adalah SMK ini mandiri sendiri, kemudian SD juga sudah berdiri sendiri, SMP berdiri sendiri, tidak dalam satu gedung.
Jadi dibangun ya, dan sekarang 4 lantai semuanya udah terbangun ya. Kemudian dari jumlah siswa yang awalnya mungkin hanya 300-an saja jumlahnya, hingga sampai saat ini kan 900 nih. Iya, Dan satu hal lagi ya, sebelum diakuisisi oleh Yapera, di mana hanya ada 3 jurusan nih tadinya nih. 3 jurusan doang tuh Pak? Iya. Apa aja tuh Pak? Jadi jurusan waktu itu hanya ada multimedia, kemudian akuntansi, dan administrasi perkantoran, atau kayak kalau sekarang kan OTKP ya namanya ya. Gitu, seperti itu. Jadi kemudian 2016 diakuisisi, 2018 tambah jurusan baru, ada jurusan termuda. Berarti jurusan apa nih? TKJ. Iya, TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Dan itu ada jurusan termuda. Nah, komplit lah, sekarang menjadi 4 ya. Mudah-mudahan sih kedepannya bisa nambah lagi. Iya, ya. amin. Dan pemain yang masuk ke sini juga banyak. Iya. Oh iya Pak, Bapak tuh selain ngajar di SMKS Binong Permai ini, Bapak tuh ngajar di mana lagi sih? Bapak itu selain ngajar di sini, itu ngajar di sana di SMP, di SMP Dasana ya. Dan satu lagi yang mungkin bisa ngajar dari rumah online, itu sekolah paket atau homeschooling ya. Iya, berarti Bapak itu nggak setiap hari ada di sekolah SMKS Binong Permai ya? Iya, nggak tiap hari. Oke, terus juga apa namanya, Bapak kan selama berapa tahun Bapak di sini? Kan 2013 Iya. mulai bergabung di sini sampai sekarang ya kurang lebih 11 tahun. Iya, berarti selama Bapak 11 tahun ngajar di sini, ada gak sih Pak masalah waktu, misalkan kayak waktu rapat di SMKS Binong Permai dan di sekolah lain tuh kayak rapat tuh berbentrokan gitu bareng. Gimana sih solusinya? Biasanya ya tadi yang pertama memang pasti ada yang bentrok ya, segala masalah jadwal bentrok. Nah, perlunya kita konfirmasi kepada pimpinan, yaitu kepala sekolah dan pihak-pihak terkait ya. Yang penting informasi, misalkan hanya bisa datangnya mungkin jam berapa gitu. Yang jelas sih selama tadi pimpinan mengetahui atau kepala sekolah mengetahui, dan biasanya kalau misalkan memang tidak bisa hadir, biasanya Bapak akan tanya ke informasi apa saja dalam rapat itu yang perlu diketahui. Biasanya Bapak tanya ke guru lain misalnya gitu. Berarti nggak selamanya nih Bapak misalkan ikut di SMK BP terus gitu, atau di SMP BP di SMP yang lainnya gitu kan ya. Oke, terus ada gak sih Pak murid yang bikin Bapak tuh kesel gitu loh, terus kayak marah? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ya mungkin ada, tapi ya tadi biasanya Bapak kalau udah kalau udah mau muncak atau apa kayak gitu, agar menghindar tadi ada kata-kata kotor, biasanya Bapak keluar sebentar sih, itu keluar sebentar, masuk lagi, Bapak panggil anaknya, Bapak nasehatin, ya berusaha gini ya, bahwa kenapa yang mereka lakukan itu seperti itu. Mungkin ya banyak faktor ya, mungkin dari rumahnya memang ada masalah memang, atau lingkungannya, atau memang dari ya tadi ke bawah suasana, emang mungkin dari cara Bapak mengajar kurang nyaman, bisa saja sih berbagai hal. Makanya itu tidak perlu dimarahi sebenarnya ya, harus kita tanya sih. Cuma kan kalau emosi diredamnya dari keluar dulu dari kelas gitu. Gitu biar adem dulu gitu, baru Bapak tanya gitu. Jadi pasti ada aja apa ya murid yang bikin Bapak kesel tuh. Ya pokoknya kalau tingkatnya udah levelnya tinggi ya udah Bapak keluar. Kalau misalkan hanya biasa-biasa langsung dipanggil ya bisa gitu. Oke nih teman-teman, jadi kan udah beberapa yang kalian tahu nih ya, informasi-informasi yang kalian sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Nah, kalian teman-teman ini ada yang mau tahu nggak sih dulu tuh sejarah SMKS Binong Permai itu kayak gimana? Oke, kita tanya langsung aja nih ya ke Pak Nano. Gimana sih Pak dulu tuh sejarah SMKS Binong Permai? Dari pas pertama dan sampai sekarang itu gimana sih Pak? Oh, sejarah nih. Iya, sejarah. Ya tadi dimulai dari 2008
ya dibukanya, tapi waktu itu belum bergabung ya. Bapak belum ngajar di sini. Kemudian 2016 ya, 2016 diakuisisi atau diambil dibeli ya. Memang sih pada sebelumnya memang udah viral di internet bahkan ya, mau dijual seperti itu. Tapi akhirnya diakuisisi. Iya, ya maksud bukan viral ya, apa ya? Ada di internet lah. Ya memang yayasannya mau dijual dan akhirnya memang diakuisisi oleh Yapera yang memang paham dengan tadi manajemen pendidikan lah istilahnya. Akhirnya tadi ya akhirnya sampai sekarang lah perkembangannya itu begitu terlihat dari jumlah siswa ya yang jadi 900 lebih nih gitu ya. Kemudian tadi dari segi guru juga tadinya kan hanya bisa dihitung dengan jari, sekarang ya bisa 40-an, sekitar kurang 40 guru itu ada. Ya itu prospek yang ya kita harus jaga sama-sama ya. Ya caranya apa? Ya terutama ya Niki sebagai siswa ya tentunya jaga nama baik ya sekolah, diri sendiri, keluarga, tentunya nanti akan membawa nama baik sekolah juga. Kemudian kalau ya tadi siswa ya cetak prestasi ya banyak lah, bisa dilihat ini di ruangan ini kan ada piala banyak itu prestasi yang dicetak yang sebelumnya belum ada, sekarang udah banyak sekali ya, baik akademis dan non akademis ya gitu, banyak prestasi dan kegiatan juga banyak sih ya, bahkan nggak pernah kosong tuh SMK Cibinong Permai itu. Ini ya. Memang dari dulu gitu ya Pak ya? Kalau dulu ya hanya terbatas ya kegiatannya, kalau sekarang kan banyak ya, bisa dipilih ya, ada kalau kelas 10 kan ada kunjungan industri, kemudian ada kemarin kalau yang rohisnya perlahanan Islam ya, ada tata cara penyembelihan hewan ya. Tadi tuh dulu nggak ada emang? Ya dulu ya belum ada seperti itu ya. Jadi di kelas 11 ada PKL ya, sama ya PKL, kemudian ada dan ada juga pengurusan jenazah dan lain sebagainya, banyak di sini. Ada beberapa workshop, bahkan panggil dari tim yang atau dari perusahaan yang memang ahlinya memberikan training dan lain sebagainya, itu apalagi disiapkan oleh kerja. Dan yang satu lagi ya yang terpenting, jadi lulus dari sini kita punya namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Dari sekolahnya langsung? Iya, jadi yang menyediakan nanti lowongan pekerjaan, jadi nggak usah pusing-pusing lagi, ada gitu. Nah nanti siswanya tinggal ikut seleksi. Apa kelebihannya BKK dengan kamu nyari sendiri nih misalkan, tahu nggak bedanya? Apa tuh? Misalnya nyari kerja sendiri, kamu kan kalau nyari kerja sendiri naruh lamaran misalnya titik ke security lah, atau harus bayar lah gitu kayak. Tapi kalau sini HRD-nya langsung biasanya datang sini gitu, otomatis kan memutus rantai langsung ke HRD-nya gitu. Bahkan kemarin ada yang sampai ke mayoral tanpa dipungut biaya spesial gitu, mereka di sana, bahkan gajinya UMR gede-gede ya? Gede-gede lah itu, seperti itu. Oke. Gimana sih Pak kalau misalkan gitu ya Pak ya, kalau di sini ada pensiun nggak sih Pak? Pensiun kalau setiap lembaga pasti ada, masalahnya ada dana pensiun atau tidak gitu kan. Yang jelas dari yayasan biasanya ada namanya, mungkin dana apa ya Bapak nggak tahu juga ya, tapi ada mungkin, tapi bukan dana pensiun gitu namanya gitu. Oh ya Bapak, ngomong-ngomong nih ya Pak ya, kita sekarang udah podcast gini, abis dari sini Bapak mau kemana? Ini sekarang mau ngajar lagi nih. Oh, mau ngajar lagi? Iya, sampai sore nih. Oh iya, oke teman-teman, segitu dulu podcast dari saya Niki Setiani dan Pak Nano ya. Oke, dadah. Dadah semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana cara matinya Pak? Ya ada.